Di akhir tahun ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Beberapa poin di dalamnya sebenarnya saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, tapi saya tergerak untuk menyampaikannya kepada kita kembali dengan kemasan atau di bawah sebuah tema yang berbeda. Renungan akhir tahun ini saya beri judul Finish Strong. Bagaimana kita mengakhiri segala sesuatu, dalam hal ini juga mengakhiri tahun ini dengan kuat. Finish strong. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaannya begini, bagaimana kita mengakhiri dengan kuat secara rohani? Jawabannya, kita harus punya persediaan daya yang unlimited. Kalau kita punya gadget, kita tahu baterainya satu kali akan habis. Kalau kita simpan barang, kita tahu satu kali barang itu akan rusak. Jadi secara rohani bagaimana kita bisa mengakhiri dengan kuat, maka kita harus punya persediaan daya yang unlimited. Nah, berkaitan dengan itu, kita perlu mengerti bahwa ada dua hal yang tidak bertambah tua dari diri kita secara rohani. Dua hal ini kalau kita rawat atau perhatikan, akan membuat kita bisa finish strong, mengakhiri sesuatu, bahkan mengakhiri hidup kita dan juga mengakhiri tahun ini dengan kuat. Finish strong. Apa yang tidak bertambah tua, apa yang bisa unlimited, apa yang bisa terus terupgrade, terus tercas, terus update di dalam kehidupan kita dan tidak bisa dirusakkan, tidak bisa bertambah tua dari dalam diri kita ini. Alkitab mencatat paling tidak ada dua yang tidak bertambah tua yang bisa membuat kita finish strong, mengakhiri dengan kuat kalau kita memperhatikannya. Yang pertama, Alkitab mencatat manusia batinia kita. Itu adalah yang tidak akan bertambah tua. Dan kalau kita memperhatikan ini, maka kita bisa finish strong. 2 Korintus 4 ayat 16, firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Coba kita bayangkan seandainya manusia batinia itu semakin merosot, dan manusia lahiria kita yang dibaharui dari hari ke hari. Kita tidak perlu pergi ke dokter, kita tidak perlu sakit, kita tidak perlu mengalami penyakit kanker karena sel-sel kita terus dibaharui dari hari ke hari. Kita tidak perlu minum obat-obatan, ya. Kita tidak perlu minum suplemen sebab sel kita sudah dibaharui dari hari ke hari secara benar, secara baik, secara normal karena dia terus diperbaharui. Tapi masalahnya adalah manusia lahiria kita ini, sejaga apapun kita, sefit apapun kita di masa muda, sehebat apapun kita merawatnya, kulit kita akan keriput, mata kita akan semakin kabur, telinga kita juga akan semakin sulit mendengar lama-kelamaan, ya, dan tubuh kita akan semakin rentah, saudara. Itu sudah kodrat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi bersyukur karena penebusan Kristus, kita mempunyai manusia batinia yang bisa dibaharui dari hari ke hari. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itulah sebabnya kami tidak putus asa, sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak. Namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. Kenapa Rasul Paulus serta para rasul lainnya mengatakan hal ini juga? Sebab mereka memang waktu memberitakan Injil terancam dianiaya dan dipenjara, disiksa, sehingga tubuh mereka semakin rusak. Bukan karena faktor usia saja, tapi karena faktor siksaan yang harus mereka alami karena berita Injil. Tapi mereka dikuatkan sebab manusia batinia mereka dijadikan baru setiap hari. Mereka memandang yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan ini adalah fana dan sementara. Jadi pertanyaannya, kalau kita tanya kenapa Rasul Paulus dan rasul lainnya tetap sabar dan kuat sampai akhir meskipun menderita karena Injil, jawabannya karena mereka mengupgrade manusia batinia mereka setiap hari.
Mereka mengizinkan Tuhan untuk terus mengupgrade manusia batinia mereka setiap hari. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 7 yang merupakan latar belakang dari ayat yang kita baca tadi, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Saudara perhatikan, para rasul itu ditindas. Sehingga nggak heran Rasul Paulus pada konteks ini mengatakan manusia lahiriah kami semakin merosot, bukan hanya karena menjadi tua, menjadi old, tetapi memang karena kami juga mengalami siksaan karena memberitakan Injil. Tetapi dibaharuinya itu adalah dengan membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, yaitu kematian terhadap dosa. Nah, kematian terhadap dosa inilah yang memperbaharui kehidupan kita, yang mengupgrade terus kehidupan kita setiap hari. Dan dengan itu kita membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kita ini, yaitu kematian terhadap dosa. Supaya hidup Yesus, tadi dari perspektif matinya terhadap dosa, sekarang dari hidupnya Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana ini. Kematian terhadap dosa itu membuat Kristus nampak di dalam diri kita. Itulah yang disebut manusia batinia yang terus-menerus dibaharui, di-upgrade setiap hari. Jadi kalau kita mau finish strong di akhir tahun ini, di detik-detik, di jam-jam terakhir, kita bisa mengingat semua pertolongan Tuhan di masa lalu dan kita bisa mengatakan, puji Tuhan, hari ini saya bisa finish strong, sebab saya berjuang melawan dosa, sebab saya berjuang untuk mati terhadap dosa dan menghidupkan Yesus di dalam hidup saya ini. Jadi kalau kita mau finish strong, kita harus upgrade kerohanian kita setiap hari. Bukan hanya di akhir tahun, tapi setiap hari, supaya di akhir kita bisa mengatakan, I am strong because of Jesus. Karena Jesus, karena Tuhan Yesus sudah menolong saya. Setiap hari harus ada pertumbuhan, harus ada yang dibersihkan, harus ada yang di-adjustment atau disesuaikan. Ya, kita harus mengadjust hati dan pikiran kita setiap hari sesuai dengan pikiran dan perasaannya Tuhan. Harus di-adjust, harus disesuaikan, saudara. Itu penting sekali untuk kita mengakhiri sesuatu dengan strong, dengan kuat, saudara-saudara. Pikiran dan perasaan atau manusia batinia kita itu harus di-adjustment dengan pikiran dan perasaan Tuhan setiap hari. Itulah rahasia untuk bisa finish strong. Coba kalau kita melakukan dosa sepanjang tahun, terus kita ada di akhir tahun dan kita coba mengakhiri tahun ini. Kalau dia masih ada punya naruhan yang baik, dia akan berpikir, ya, saya sepanjang tahun ini melakukan dosa, saya ngerasa nggak bisa finish tahun ini dengan strong. Gitu. Tapi kalau kita terus berjuang melawan keinginan daging dan mengikuti keinginan Tuhan, mengadjust pikiran dan perasaan kita, maka di akhir tahun ini kita mulai bisa mengatakan, saya bisa finish strong. Mungkin belum sempurna, maybe nggak sempurna, tapi setidaknya saya sudah berusaha dan saya bisa mengatakan di dalam pertolongan Tuhan, aku bisa finish strong. Mengakhiri dengan kuat. Karena apa? Kita memperhatikan manusia batinia, pikiran perasaan kita terus adjust, kita terus sesuaikan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Amsal 4 ayat 23, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi penting sekali untuk mengadjust hati dan pikiran kita dengan pikiran perasaan Tuhan. Sebab hati kita, pikiran kita menentukan jalan hidup kita.
Kalau kita adjust dengan dosa, maka ya kita ditentukan oleh jalan dosa itu. Tapi kalau kita adjust dengan pikiran perasaan Tuhan, maka kita ditentukan dalam jalan hidupnya Tuhan. Kita bisa nyanyi, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan, dan seterusnya. Markus 1 ayat 35, Tuhan Yesus sebagai manusia memberikan contoh bagaimana setiap hari dia belajar untuk mengadjust pikirannya dengan pikiran Bapa. Salah satu teladan yang dia contohkan adalah pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Dalam Yohanes 4 ayat 34, ayat yang biasa kita baca, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi, inilah cara untuk mengadjust. Harus melakukan kehendak Bapa, saudara-saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, lalu Yesus berkata, makananku adalah mengikuti kemauan Dia, kemauan Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepada. Pertanyaannya, kemauan siapa yang kita ikuti setiap hari selama ini? Apakah daging kita, kemauan iblis, atau kemauan Tuhan? Kalau selama ini kita pontang-panting di dalam mengelola keinginan ini, mari kita mulai belajar di akhir tahun ini untuk lagi mengadjust, menyesuaikan pikiran kita, kemauan kita dengan kemauannya Tuhan, supaya kita bisa berbangga dan mengatakan, I am finished strong in Jesus Christ. Aku mengakhiri dengan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa finish strong? Kita harus punya daya yang unlimited. Dan Alkitab mencatat ada satu daya yang unlimited, yaitu manusia batinia kita. Manusia batinia kita perlu di-adjust supaya bisa di-upgrade terus-menerus sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dan itu tidak akan pernah mati, tidak pernah menjadi tua. Tapi dia terus di-upgrade kalau kita terus meng-adjustnya dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yang kedua, bagaimana kita bisa finish strong? Kita harus memperhatikan dompet rohani kita, saudara-saudara. Satu kali dalam Lukas 12 ayat 13-34, Tuhan Yesus cerita tentang orang kaya yang bodoh dan hal kekhawatiran. Mari kita baca bersama-sama. Ini menarik ceritanya, saudara ya. Saling terkait sebenarnya orang kaya yang bodoh dan soal kekhawatiran itu. Dalam Lukas 12 ayat 13 saya bacakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini luar biasa kayanya ya. Saking banyaknya nggak ada tempat untuk simpan hasil tanahnya itu. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa orang kaya ini menaruh kenyamanannya pada jiwanya, pada hartanya. Dia menaruh keamanan jiwanya pada hartanya, maksud saya. Dia mengatakan jiwaku tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya banyak barang. Jadi istirahatlah, makanlah, minumlah karena banyak persediaan di lumbung. Bahkan lumbungnya sudah lebih besar daripada sebelumnya.
Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Jadi, kenapa orang kaya ini disebut bodoh? Karena dia melupakan bahwa walaupun jiwanya merasa aman dengan harta itu, dia lupa jiwanya bisa diambil, dicabut kapan saja. Terus, yang kamu sudah sediakan, yang kamu sudah simpan itu untuk siapa nanti? Nah, lalu Tuhan Yesus sambung di ayat 21. "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Jadi kita di sini melihat kaya di hadapan Allah itu berkaitan erat dengan apakah engkau mengumpulkan harta bagi dirimu sendiri atau bagi orang lain. Ini berhubungan erat. Kaya di dalam Tuhan itu berkaitan erat bukan dengan apa yang kamu miliki, tetapi apakah dengan kekayaanmu itu engkau mengumpulkannya bagi dirimu sendiri atau bagi orang lain. Itu masalahnya. Soal kaya di dalam Tuhan, saudara. Dan kalau kita mengumpulkan harta bagi diri sendiri, menggantungkan kenyamanan, keamanan jiwa kita pada harta itu, Alkitab katakan, engkau bodoh. Nah, lalu menariknya saudara-saudara, setelah bicara tentang orang kaya yang bodoh, Tuhan Yesus bicara soal kekhawatiran. Kalau saudara baca di Alkitab buku atau di Alkitab elektroniknya, itu orang kaya yang bodoh, lalu hal kekhawatiran. Nah, hal kekhawatiran itu sebenarnya masih menyambung atau masih menjelaskan tentang orang kaya yang bodoh itu, saudara. Rupanya orang kaya yang bodoh itu di dalam batinnya, secara konseling, secara psikologi, itu punya kekhawatiran, kecemasan. Dia punya kecemasan tersendiri. Itu sebabnya dia menggantungkan kekhawatiran atau menggantungkan kenyamanannya itu pada hartanya, pada apa yang dia miliki. Karena dia cemas. Itu sebabnya ketika banyak hartanya, banyak persediaannya, dia mengatakan, "Jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya." Jadi secara klinis, konseling gitu ya, secara klinis psikologi, sebenarnya ada kecemasan, ada kekhawatiran di dalam diri orang kaya itu. Dan dia menghilangkannya dengan cara harus punya banyak barang, harus punya banyak simpanan, dan dia menggantungkan kenyamanannya itu, keamanan jiwanya pada barang simpanannya itu, bukan pada Tuhan lagi. Nah, lalu di ayat 22 Tuhan Yesus mengatakan gini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, namun tidak mempunyai gudang atau lumbung." Tuh, istilah gudang atau lumbung itu sebenarnya ingin menyinggung orang kaya yang bodoh di atas, yang waktu simpanannya sudah banyak, bahkan lebih, harusnya yang lebihnya itu dia kasih ke orang. Tapi bedanya adalah dia bangun lumbung yang lebih besar, dan itu untuk dirinya sendiri saja, untuk keamanan jiwanya. Makanya dia disebut bodoh, karena dia tidak memikirkan sedekah, dia tidak memikirkan untuk bait suci sebagai orang, ilustrasinya karena diceritakan oleh orang Yahudi, maka diilustrasinya untuk orang Yahudi. Dia tidak memikirkan untuk bait suci, dia tidak memikirkan untuk sedekah kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Makanya Tuhan Yesus pakai istilah gudang atau lumbung. Burung-burung gagak itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, tuh disinggung kekhawatiran, dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kenapa soal jalan hidup? Kenapa soal kekhawatiran? Karena rupanya orang kaya itu khawatir, sehingga dia menaruh keamanannya pada jiwanya, pada hartanya yang banyak, keamanan jiwanya pada hartanya yang banyak itu. Nah, saudara bisa ngerti ya cerita sambungannya itu. Jadi hal kekhawatiran dan orang kaya yang bodoh itu sebenarnya nyambung. Nah, jadi siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Makanya di cerita orang kaya yang bodoh,
Hai engkau orang kaya yang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Terus yang kamu simpan itu untuk siapa nanti? Kalau lu mati ibaratnya, kalau kamu mati, siapa yang nikmati harta kekayaanmu? Gitu. Bukan kamu lagi, tapi orang-orang yang ada di sekitarmu, bukan kamu. Gitu. Jadi fokusnya Tuhan Yesus hendak menceritakan, gak boleh egois, gitu. Gak boleh nyimpan untuk diri sendiri. Harus berbagi, itu intinya nanti. Ayat 26. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung. Tadi contoh burung, sekarang bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Diulangi lagi, cemas, jangan khawatir hatimu. Karena itu rupanya penyakitnya orang kaya itu. Ya. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, menarik di ayat 33. Ya, di ayat 33. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Oh, kalau gitu kita nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya properti, nggak boleh punya handphone, Pak, karena disuruh jual nih sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lepaskan konteksnya, memang pengertiannya jadi bisa sesat gitu ya. Itu sebabnya harus ditaruh pada konteksnya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Kenapa ada sedekah disinggung? Kita jual nih semua yang kita miliki, terus diberikanlah sedekah. Jadi penekanan Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah pengelolaan yang tidak egois. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, menarik jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu gini, bahwa dosa orang kaya itu bukanlah karena ia kaya secara materi. Kekayaan atau kaya, menjadi kaya itu bukan dosa. Kalau kita bisa kaya, kita kaya sekaya-kayanya. Karena kaya itu bukan dosa. Kaya secara materi itu bukan dosa. Ya, jadi orang kaya itu berdosa bukan karena kaya secara materi, tapi dosa orang kaya yang disebut bodoh dalam ilustrasi Tuhan Yesus itu adalah karena ia menimbun untuk dirinya sendiri. Dia kaya, tapi kekayaannya itu dia timbun untuk dirinya sendiri. Dan menggantungkan sukacita, harapan, keamanan jiwanya pada harta kekayaannya itu. In other words, dengan kata lain yang paling gampang, dia ada pelit. Dia tidak memberi sedekah. Dan itu buat dia disebut bodoh dan tidak finish strong. Hai engkau orang bodoh, malam ini jiwamu diambil daripadamu. Saudara, kalau pakai bahasanya anak-anak yang sederhana itu, saudara sudah bisa bayangin dia masuk surga atau masuk neraka gitu kan. Kalau simpelnya dijelasin sama anak-anak gitu ya. Tuhan sendiri yang ngomong sama orang ini, kamu bodoh. Kalau orang bodoh tuh kira-kira masuk neraka atau surga. Itu kan kalau jelasin ke anak-anak secara simpel gitu ya. Jadi namanya bodoh berarti dia tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan. Tidak sesuai dengan harapannya Tuhan. Bahwa kalau dia kaya, kalau dia mempunyai lebih, harusnya lebihnya itu dia gunakan untuk memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Bukan untuk ditambahkan kepada kenyamanan jiwanya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi, dompet rohani kita yang perlu kita perhatikan. Sebab dompet rohani kita ini adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi tua. Nah, selain manusia batinia, untuk bisa finish strong, kita harus memperhatikan dompet rohani kita. Saya coba jelaskan kata dompet rohani ini dari ayat 33 itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis,
yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Nah, saudara perhatikan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, itu sebenarnya bicara soal pengelolaan yang tidak egois. Semua di rumah masing-masing, nggak usah di-unmute, semua nggak usah di-unmute, semua bilang pengelolaan yang tidak egois. Kok nggak kedengaran? Karena tidak di-unmute. Semua bilang pengelolaan yang tidak egois. Pengelolaan egois. Ya. Jadi itu maksudnya, saudara-saudara. Jadi jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, itu bicara pengelolaan yang tidak egois. Pengelolaan yang bukan hanya mendapatkan dan menabung, tapi juga memberi. Saudara-saudara coba perhatikan ya. Orang kaya itu mempunyai lumbung yang lebih besar. Dia mempunyai hasil bumi yang banyak sehingga dia harus membuat lumbung yang lebih besar. Artinya apa? Dia sukses dalam pengelolaan mendapatkan. Benar nggak? Dia sukses earn money. Dia sukses mendapatkan uang. Pengelolaannya itu bagus dalam soal mendapatkan. Terus dia juga menabung pastinya. Karena dia orang kaya. Apalagi dia menyimpan untuk dirinya sendiri. Pasti dia menabungnya benar tuh. Menabungnya bagus. Jadi pengelolaan mendapatkan, pengelolaan menabung, dia bagus. Tapi ada satu pengelolaan yang dia lupa, yaitu pengelolaan memberi. Dan ini yang membuat orang kaya ini disebut bodoh. Jadi, ketika Tuhan Yesus mengatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, sebenarnya Tuhan Yesus hendak menekankan dalam kaitannya dengan orang kaya yang bodoh, bahwa pengelolaan itu bukan cuma mendapatkan dan menabung, tapi juga memberi. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, itu adalah pengelolaan yang tidak egois. Makanya ada kata berikanlah sedekah. Artinya jangan egois. Kamu bukan hanya harus mengelola mendapatkan. Kalau bisa kaya, kayalah, berbisnislah supaya kaya, daganglah supaya kaya. Itu pengelolaan mendapatkan. Dan menabunglah untuk hal-hal yang engkau bisa harapkan ke depan. Sebagai contoh misalnya, ini contoh saja. Kami bisa pulang ke Kalimantan karena udah nabung dari tahun lalu. Saudara-saudara tahu kan pendapatan kami. Jadi nggak bisa pulang kalau cuma ngandalin pendapatan. Harus nabung, dicicil minggu, bulan gitu, dicicil sampai bisa pulang. Itu bukan berkat yang tiba-tiba besar terus kami beli tiket, enggak. Itu sudah dicicil, ditabung karena memang punya rencana untuk pulang Desember mengunjungi orang tua. Jadi ditabung, saudara. Pengelolaannya harus ada. Nah, kita bisa sukses di pengelolaan menabung, di pengelolaan mendapatkan, tapi sorga tetap memandang kita bodoh kalau kita mengelupakan satu pengelolaan, yaitu pengelolaan memberi. Coba saudara pikirkan saja, orang kaya, namanya orang kaya, berarti dia sukses mendapatkan, benar nggak? Benar atau betul? Ya kan? Betul. Dia sukses mendapatkan loh, artinya dia pintar bisnis nih. Dia pintar putar uang. Dia sukses dalam pengelolaan mendapatkan. Tapi di dalam penata layanan Kristen, penata layanan yang diajarkan Alkitab, kita bukan cuma mendapatkan dan menabung, tapi kita juga harus belajar giving. Kita harus belajar memberi. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Karena konteksnya itu terkait dengan orang kaya yang bodoh tadi, saudara. Ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya properti, nggak boleh punya ini, harus miskin karena kita harus berikan sedekah. Kalau kita miskin, nggak punya apa-apa, bagaimana kita bisa berikan sedekah? Tentu kan Tuhan Yesus tidak mengajar sebodoh itu. Jadi konteksnya itu terkait dengan orang kaya yang bodoh tadi itu ya. Nah, bagaimana saya mendapatkan istilah dompet rohani? Itu sebenarnya ada di Lukas 12 ayat 33 terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Juallah apa yang kalian miliki dan berikanlah kepada yang berkekurangan. Hal ini akan memperbanyak simpanan kalian di sorga. Nah, ini menariknya. Bagaimana kita bisa finish strong kalau kita punya daya yang unlimited? Kalau kita punya daya yang unlimited, bagaimana caranya punya daya yang unlimited? Tentu unlimited secara rohani, bukan secara jasmani. Kalau secara jasmani, bagaimanapun tubuh kita ini akan semakin rentah, saudara. Itu sudah kodratnya di dunia manusia yang berdosa. Tapi bersyukur karena penebusan Kristus, kita bisa mempunyai sebuah simpanan yang unlimited, yaitu simpanan di sorga.
Nah, pola pikir kerajaan sorga adalah waktu engkau memberikan kepada yang berkekurangan, kamu memperbanyak simpananmu di sorga. Tuh. Jadi aneh ya, kita berikan kepada orang, pada saat yang sama kita nabung di sorga. Dan dompet di sorga tidak akan robek atau berlubang. Harta kalian di sana tidak akan hilang. Tidak ada pencuri yang akan mengambilnya, tidak ada gegat yang akan merusakkannya. Jadi dompet yang di sorga itu ada. Itu yang saya sebut dompet rohani. Itu nggak akan robek atau nggak berlubang. Dompet saya ini udah rusak-rusak tuh. Ya, walaupun isinya jarang-jarang tapi rusak ya. Jadi dompet di dunia ini akan rusak. Kita akan ganti, kita akan beli yang baru mungkin. Dan dompet, tapi di dompet yang di sorga itu nggak akan robek, nggak akan berlubang. Dan pasti isinya banyak. Kalau kita bisa belajar mengelola memberi. Bukan hanya mengelola mendapatkan seperti orang kaya tadi, bukan hanya mengelola menabung seperti orang kaya tadi, tapi harus mengelola memberi. Ini penting supaya kita jangan dibilang sama sorga, sama para malaikat, bahkan sama Tuhan sendiri, bodoh kamu pintar cari uang, kamu pintar nabung, tapi kamu nggak pintar dalam hal memberi. Itu kita seperti orang kaya yang bodoh. Maka kalau kita cuma pandai mendapatkan, pandai menabung, tapi tidak pandai dalam hal memberi, maka kita nggak bisa mengakhiri dengan baik. Kita nggak bisa finish strong, saudara. Kita nggak bisa mengakhiri dengan kuat. Karena apa? Kita nggak punya daya yang unlimited. Sementara daya yang unlimited itu hanya bisa tersedia ketika kita mempunyai simpanan di sorga. Simpanan secara rohani di sorga. Dan itu hanya bisa diisi, bisa terus-menerus ada secara unlimited kalau kita memberikan kepada orang yang berkekurangan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita punya daya atau persediaan harta di sorga yang unlimited dengan memperhatikan dompet rohani kita, yaitu memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan tentu juga kepada pekerjaan Tuhan. Dan ini bisa buat kita bisa mengatakan finish strong, mengakhiri dengan kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi saya simpulkan bagaimana kita mengakhiri tahun 2023 ini dengan kuat. Bagaimana kita mengakhiri segala sesuatu, bahkan mengakhiri hidup kita dengan kuat. Kita harus punya persediaan daya yang unlimited. Dan ada dua hal yang tidak bertambah tua dari diri kita secara rohani yang harus kita perhatikan supaya buat kita bisa finish strong. Yang pertama, manusia batinia kita. Upgrade, baharui setiap hari dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dan yang kedua, kita harus perhatikan dompet rohani kita. Kita harus punya pengelolaan memberi yang terbaik kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang-orang yang berkekurangan. Sebab dompet di sorga tidak akan robek atau berlubang. Harta kalian atau harta kita di sana tidak akan hilang. Kita mau finish strong, amin? Amin. Bukan hanya finish strong tahun 2023 ini, tapi finish strong kehidupan kita juga. Kapanpun Tuhan panggil kita, kita bisa dengan bangga sedikit mengepakkan jas atau gaun kita dan mengatakan, saya finish strong. Seperti Rasul Paulus, dia mengatakan, sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan pada hari kedatangannya yang kedua kali. Amin, saudara-saudara. Pengelolaan memberi itu penting. Itu merupakan ekspresi dari kita memperhatikan dompet rohani kita. Dan di atas itu semua juga penting untuk memperhatikan manusia batinia kita. Mengadjust setiap hari pikiran dan perasaan kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Semoga renungan ini akan membawakan kita untuk finish strong di tahun 2023 ini. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, kita mau finish strong bersama, amin. Amin. Mengakhiri dengan kuat di dalam Tuhan, amin.
Mari kita satu di dalam doa.